Timnas Jerman U17 juara Piala Dunia U17 2023. Turnamen Piala Dunia U17 2023 telah menemukan pemenangnya. Timnas Jerman U17 berhasil dinobatkan sebagai tim muda terbaik dunia pada saat ini. Kepastian itu didapat setelah Jerman mengalahkan Prancis. Jerman sebenarnya unggul lebih dahulu 2-0, namun Prancis kemudian memaksa mereka bermain di babak adu penalti setelah mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Di babak adu penalti, Timnas Jerman berhasil menang dengan skor akhir 4-3 sehingga mereka dinobatkan sebagai juara Piala Dunia U17 2023. Rusia kecam UEFA minta Israel yang kini dihukum. Rusia dihukum oleh UEFA sejak tahun 2022 usai menginvasi Ukraina. Sepak bolanya dilarang berpartisipasi di berbagai kompetisi yang dibuat oleh UEFA dan juga FIFA, termasuk Piala Dunia dan juga Liga Champions. Hingga kini tak ada klub Rusia yang berpartisipasi di ajang internasional, dan situasi itu membuat Persatuan Sepak Bola Rusia rupanya gerah. Maksim Mitranov, sekjen dari Persatuan Sepak Bola Rusia, mempertanyakan sikap UEFA kepada Israel yang kini juga sedang perang melawan Palestina. Mitrofanov meminta UEFA bersikap sama soal Israel. Hasil drawing Euro 2024. Drawing pembagian grup Euro 2024 sudah dilakukan. Negara-negara yang akan saling bentrok di turnamen ini sudah terbagi dalam 6 grup. Setelah dilakukan drawing, terdapat beberapa grup yang sangat menarik, seperti grup B yang layak disebut sebagai grup neraka karena dihuni tim kuat Spanyol, Kroasia, dan juga juara bertahan Italia. Selain grup B, ada juga grup D, di mana di grup ini diisi oleh Belanda, Prancis, dan juga Austria. Sedangkan satu sisanya bakal diisi oleh pemenang dari playoff. Berikut ini adalah hasil drawing Euro 2024. Dari grup A dihuni oleh Jerman, Skotlandia, Hungaria, dan juga Swiss. Sedangkan dari grup B diisi Spanyol, Kroasia, Italia, Albania. Sedangkan dari grup C diisi oleh Slovenia, Denmark, Serbia, dan juga Inggris. Sedangkan dari grup D dihuni oleh pemenang dari playoff A, Belanda, Austria, dan juga Prancis. Sementara dari grup E ditempati oleh Belgia, Slovakia, Rumania, dan juga pemenang playoff. Dan terakhir grup F dihuni oleh Turki, pemenang playoff, Portugal, dan juga Republik Ceko. Italia masuk grup maut Euro 2024. Pelatih timnas Italia yakni Luciano Spalletti buka suara ke awak media setelah Griazzurri bergabung di grup neraka di ajang Piala Eropa pada tahun depan. Sang juara bertahan harus berjibaku melawan dua raksasa yakni Kroasia dan juga Spanyol. Sementara satu tempat lainnya dihuni oleh negara Balkan yakni Albania. Menanggapi tergabungnya Italia di grup sulit tersebut, pelatih Luciano Spalletti mengaku hanya bisa pasrah. Spanyol kini paling difavoritkan dalam grup B. Spalletti mengaku siap menghadapi ujian dari La Furia Roja. Hadapi Atletico, Barcelona harus minus Marc-Andre ter Stegen. Xavi memastikan kalau ter Stegen tidak akan bermain melawan Atletico Madrid karena masih belum pulih. Dengan demikian, Inaki Peña akan kembali mengawal gawang milik Blaugrana. Dia sudah mencoba tapi masih ada masalah. Dia tidak tersedia untuk besok, kata Xavi dilansir dari Mundo Deportivo. Jan Oblak klaim persaingan di La Liga saat ini lebih seimbang. Kiper utama Atletico Madrid yakni Jan Oblak membahas kompetisi di La Liga pada saat ini yang menurutnya lebih seimbang dan persaingan semakin ketat. La Liga sekarang ini lebih seimbang dibandingkan sebelumnya. Semua tim sangat bagus dan setiap pertandingan sangat sulit. Sangat kompetitif sebelumnya dengan Cristiano Ronaldo dan juga Messi. Dunia lebih membicarakan keduanya. Namun sekarang kompetisinya tidak lebih mudah dibandingkan sebelum kehadiran mereka, ujar dari sang kiper. Wataru Endo mulai paham tekanan besar di Liverpool. Gelandang Liverpool asal Jepang yakni Wataru Endo kini sedang mengalami fase penyesuaian. Kapten timnas Jepang tersebut hingga kini belum menunjukkan performa yang impresif di ajang Liga Premier Inggris. Terbukti dari beberapa laga klub memilih McAllister sebagai gelandang bertahan, walau itu bukan posisi aslinya. Sejak hari pertama kehadirannya di Anfield, Endo telah merasakan atmosfer yang kompetitif. Pemain asal Jepang itu harus memahami tekanan dan juga ekspektasi yang melekat ketika memperkuat salah satu klub terbesar di dunia seperti Liverpool.
Arsenal pertahankan puncak klasemen. Arsenal sukses memati kemenangan di pekan ke-14 Liga Inggris. Berhadapan dengan Wolverhampton, The Gunners berhasil menang dengan skor akhir 2-1. Gol kemenangan Arsenal dicetakkan oleh Bukayo Saka dan juga Martin Odegaard. Sementara Wolverhampton berhasil memperkecil kedudukan berkat gol dari Matheus Cunha di babak yang kedua. Berkat kemenangan ini, Arsenal memuncaki klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 33 poin. Di partai lain, Newcastle sukses menjinakkan Manchester United. Newcastle mengalahkan Setan Merah dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang tuan rumah dicetak oleh Anthony Gordon. Mantan pemain dari Everton tersebut menceploskan bola ke gawang Manchester United di menit ke-55. Dengan hasil ini, Newcastle melangkai Manchester United di papan klasemen. Newcastle naik ke peringkat kelima dengan koleksi 26 poin, sedangkan MU turun ke peringkat ke-7 dengan koleksi 24 poin. Bergeser ke La Liga, Real Madrid meraih 3 poin di pekan yang ke-15, menjamu Granada di Santiago Bernabeu. Los Blancos menang dengan skor akhir 2-0. Brahim Diaz lebih dulu membuka keunggulan Madrid di babak pertama, dan gol kedua Los Blancos baru tercipta di awal babak lewat gol dari Rodrigo. Kemenangan ini membuat Madrid kembali ke peringkat kedua klasemen dengan torehan 38 poin. Sedangkan hasil dari Serie A Italia, AC Milan berhasil mengalahkan Frosinone dengan skor akhir 3-1. 3 gol Milan dicetakkan oleh Luka Jovic, Christian Pulisic dan juga Fikayo Tomori. Adapun Frosinone hanya mampu membalas melalui gol dari Marco Bresciani. Berkat kemenangan ini, AC Milan masih menempati peringkat ketiga dengan koleksi 29 poin. Dikalahkan Newcastle, Erik ten Hag meminta Manchester United langsung alihkan fokus ke Chelsea. Pelatih Manchester United Erik ten Hag berkomentar mengenai kekalahan timnya dari Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris. Namun Erik ten Hag tak ingin larut dalam kekalahan tersebut dan ingin skuadnya langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya, yakni berhadapan dengan Chelsea. Usai pertandingan, ten Hag pun kecewa karena tim besutannya menelan kekalahan. Akan tetapi juru taktik asal Belanda tersebut tidak ingin ambil pusing dari hasil minor itu. Dia yakin Manchester United akan bangkit di laga selanjutnya ketika berhadapan dengan The Blues. Conor Bradley perpanjang kontraknya bersama Liverpool. Conor Bradley resmi memperpanjang kontrak barunya di Liverpool. Kontrak pemain berusia 20 tahun itu dilaporkan berdurasi 3 tahun. Pemain tim nasional Irlandia Utara ini sebagian besar tampil sebagai bek kanan untuk klub, tetapi ditempatkan sedikit lebih menyerang di Ligue 1 pada musim lalu. Nico Williams pastikan bertahan di Athletic Bilbao. Biar sudah harapan Barcelona dan juga Manchester United untuk bisa mendatangkan jasa Nico Williams. Sang winger baru-baru ini telah menekan kontrak baru di Athletic Bilbao. Kepastian Williams bertahan di Bilbao ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub. Mereka mengumumkan bahwa sang winger telah menekan kontrak baru dengan durasi jangka panjang di skuad mereka. Dikabarkan Nico Williams telah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2027. Putus striker baru Arsenal incar bomber milik RB Leipzig. Football Transfer melaporkan bahwa Arsenal saat ini mengarahkan radar mereka menuju Jerman. Mereka dikabarkan berencana mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Arteta percaya Sesko bakal berkembang menjadi mesin gol yang mematikan, jadi ia berminat untuk bisa memboyongnya menuju Inggris. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen dari sang striker. Mereka menawarinya kesempatan untuk berkarir di Liga Inggris. Jadon Sancho ke Juventus mendekati kenyataan. Kepindahan Jadon Sancho dari Manchester United jadi hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, dan klub yang kemungkinan besar akan ditujunya adalah Juventus. Laporan jurnalis dari Rudy Galetti menyebutkan Juventus telah berkomunikasi dengan perwakilan Sancho untuk memboyongnya di musim dingin nanti. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Juventus mungkin akan melayangkan peminjaman selama setengah musim terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen. Tidak hanya Sancho, Juventus juga ingin Donny van de Beek. Dilansir dari Tim Talk, Sancho bukan satu-satunya pemain yang didambakan oleh Juventus. Sinyonya tua juga dilaporkan ingin bisa mengamankan jasa Donny van de Beek. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus saat ini membutuhkan gelandang baru di tim mereka. Ini disebabkan mereka kehilangan Paul Pogba. Itulah mengapa Max Allegri dikabarkan ingin mendatangkan Donny van de Beek agar ia bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh Pogba.
Gavi cedera, Barcelona rekrut pemain timnas Argentina. Klub La Liga yakni Barcelona dilaporkan punya target transfer baru di musim dingin nanti. Mereka dikabarkan ingin bisa mendatangkan Giovanni Lo Celso dari Tottenham. Dilansir dari Evening Standard, Xavi sebenarnya sudah lama berminat pada jasa Lo Celso, dan laporan itu mengklaim bahwa kans Barcelona kali ini untuk mendatangkan Lo Celso cukup terbuka lebar. Ini disebabkan sang gelandang tidak masuk dalam rencana Ange Postecoglou, dan musim ini ia minim mendapatkan kesempatan bermain di skuad The Lilywhits. Newcastle United incar Romelu Lukaku. Kabar mengejutkan datang dari Newcastle United. The Magpies dikabarkan akan mendatangkan striker baru di musim panas mendatang dengan mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Dilansir dari media-media Inggris, Lukaku masih dalam masa peminjaman dari Chelsea ke AS Roma di musim panas ini dan belum siap melepasnya secara permanen. Chelsea siap menjual Romelu Lukaku di musim panas mendatang dengan harga yang cukup murah, yakni sekitar 37 juta pounds atau setara dengan 721 miliar rupiah. AS Roma kabarnya mau mempermanenkannya, tetapi masih melihat situasi keuangan mereka. Sedangkan bagi Newcastle United yang diyakini mau menambah kedalaman lini serang mereka, harga segitu dinilai tidak akan menjadi masalah. Real Madrid siap ajukan satu tawaran terakhir untuk Kylian Mbappe. Berdasarkan pemberitaan yang diwartakan oleh Madrid Universal, manajemen Los Blancos tidak akan mengejarkan aksi untuk bisa mendaratkan Mbappe ke Santiago Bernabeu seperti tahun-tahun sebelumnya. Kabarnya Madrid hanya akan mengajukan satu tawaran di awal tahun ini dengan angka yang cukup masuk akal. Kabarnya jika tawaran terakhir yang diajukan Madrid ditolak oleh Mbappe, maka tawaran tersebut akan jadi yang terakhir dari tim ibu kota Spanyol itu. Mbappe akan berstatus sebagai bebas transfer pada musim panas tahun depan. Ia sudah menolak memperpanjang kontraknya bersama PSG dan sampai saat ini belum membeberkan rencananya pada tahun depan.